Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Selamat pagi, Jemaat GPDI Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan kami, Andre dan Rika di Berlin, Germany. Saat ini musim dingin di Berlin sedang mengalami puncaknya. Dingin banget udaranya. Salju tebal sudah menyelimuti seluruh bagian kota Berlin. Di tengah dinginnya udara kota Berlin, udara mencapai suhu 7 derajat Celcius di bawah titik beku air. Kami mengabadikan indahnya musim dingin kali ini, lengkap dengan salju yang tebal. Walaupun udara sangat dingin, bukan berarti matahari tidak ada. Matahari selalu ada, hanya terkadang sinarnya tertutupi oleh tebalnya awan mendung. Seperti pagi hari ini, saat syuting video di sekitar apartemen hunian kami, matahari muncul secara penuh, tetapi udara menunjukkan minus 7 derajat Celcius. Perpaduan sinar matahari dengan tebalnya salju di halaman belakang apartemen kami dan di jalanan sekitarnya menciptakan satu karya rekaman video yang sangat bagus. Saat melihat indahnya salju tebal dan dinginnya udara,
Saya teringat akan embun atau salju di Gunung Hermon yang disebut di dalam Mazmur 133. Pagi ini saya mau sharing sedikit tentang kehangatan kasih Tuhan di tengah kasih manusia yang semakin dingin. Dalam Injil Matius 24 dituliskan tentang keadaan manusia pada akhir zaman, di mana kejahatan semakin meningkat dan kasih semakin dingin. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang semakin dingin itu terlihat dari kehidupan manusia yang semakin egois. Sangat mementingkan diri sendiri, kasih akan sesama makin tawar. Tubuh Kristus adalah sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk menyatakan karyanya kepada dunia, untuk menunjukkan kehadirannya di tengah dunia. Tubuh Kristus adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Karena itu, iblis senang sekali ingin melemahkan tubuh Kristus. Pertama-tama dia menggunakan segala tekanan seperti sakit penyakit, bencana, dan peperangan untuk melemahkan tubuh Kristus. Namun jika gereja tetap kuat di dalam kasih, segala tekanan iblis tidak akan sanggup melemahkan kita. Kasihlah yang menyatukan kita sebagai tubuh Kristus. Kasih Kristus yang menjadikan kita bersama sebagai anggota keluarga Allah. Kasihlah yang membuat kita melihat orang lain sebagai saudara. Kiranya di tengah dunia yang semakin tawar di dalam kasih, kita sebagai tubuh Kristus menjadi agen kasih yang sebenarnya. Karena di mana ada kasih persaudaraan, kesanalah Tuhan mengirimkan berkat-Nya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan, untuk selama-lamanya. Mazmur ini dimulai dengan kata-kata yang indah. Betapa baik dan menyenangkan saudara-saudara tinggal bersama dalam kesatuan. Alkitab berkata, di mana ada kasih persaudaraan, kesanalah minyak urapan turun, seperti dari kepala janggut Harun hingga ke leher jubahnya. Minyak urapan melambangkan sukacita dan pengurapan. Karena itu Mazmur mengingatkan kita tubuh Kristus untuk semakin kuat di dalam kasih, sehingga sukacita selalu ada di rumah Tuhan dan urapan Tuhan ada di dalam kita tubuh Kristus. Kasih adalah identitas kita sebagai murid Kristus. Ketika kita dipenuhi kasih, maka kemanapun kita pergi, kita akan membawa sukacita dan keberadaan kita menjadi jawaban. Oleh karena minyak urapan Tuhan ada di atas kita. Selanjutnya dalam Mazmur 133 ayat 3 dikatakan bahwa seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada kasih persaudaraan, Tuhan mengirimkan berkat-Nya seperti embun dari gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung yang sangat tinggi, hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Karena itu di puncak gunung Hermon selalu ada salju dan embun yang sejuk setiap hari. Embun adalah berkat alami dari Allah kepada manusia. Suhu yang dingin, sejuk selalu ada di gunung Hermon. Bukit Sion adalah gunung yang tingginya sekira 700 meter di atas permukaan laut. Gunung Sion selalu menikmati kesejukan air yang meleleh dari gunung Hermon. Tuhan berkata, kemana ada kasih persaudaraan, berkat akan mengalir tanpa henti. Seperti salju dan embun di gunung Hermon yang tidak pernah habis dan terus mengalir ke Bukit Sion. Demikianlah Tuhan memerintahkan berkat kepada kita yang hidup dalam kasih. Kita semua pasti ingin menerima berkat yang besar dan tanpa henti dari Tuhan. Berkat sukacita, berkat urapan, berkat yang tiada henti seperti embun gunung Hermon. Karena itu,
mari kita bersama-sama semakin bertumbuh di dalam kasih. Ayat ini berkata, Tuhan memerintahkan berkat seperti minyak dari kepala ke janggut, seperti embun atau salju gunung Hermon turun ke gunung Sion. Kita bisa belajar di sini bahwa salah satu kunci utama untuk semakin kuat di dalam kasih adalah dengan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 2 dan 3 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerendahan hati adalah kunci kasih persaudaraan yang kuat. Mari kita bersama sebagai tubuh Kristus melihat kepentingan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Mari kita sehati, sepikir, dan berjalan bersama-sama untuk satu tujuan, supaya kita bisa menjadi wakil Kristus di tengah dunia yang terus-menerus memancarkan kasih. Dan janji Tuhan sendiri kepada kita bahwa Dia akan memerintahkan berkat-Nya kepada kita tanpa henti. Suatu hari saya membaca sebuah kisah. 2 orang bersaudara mendapat warisan ladang pertanian dari papa mereka. Masing-masing mengelola setengah ladang. Kakaknya yang sulung menikah dan memiliki 6 orang anak. Adiknya tidak menikah dan hidup sendirian. Suatu hari si sulung tidak bisa tidur dan berpikir tentang adiknya. Katanya, kasihan sekali adikku hidup sendiri. Nanti di masa tua dia sendiri. Seharusnya sekarang di masa muda dia mengumpulkan banyak gandum dan menyimpan persediaan untuk masa tuanya. Sedangkan aku memiliki 6 orang anak yang akan membantuku di masa tua. Akhirnya, si sulung diam-diam pada malam hari dengan sebuah gerobak dia mengantar sekarung gandum ke lumbung adiknya. Rupanya malam berikutnya si bungsu tidak bisa tidur dan berpikir tentang kakaknya. Dalam hati dia berpikir, kasihan sekali kakakku harus memelihara istri dan ke-6 anaknya. Sepertinya dia memerlukan gandum yang lebih banyak daripada saya, karena saya hidup sendiri. Akhirnya malam itu si bungsu diam-diam mendorong gerobaknya dan mengantar sekarung gandum ke lumbung kakaknya. Mereka melakukannya tahun demi tahun. Sampai suatu malam, si sulung pergi mendorong gerobak dan sekarung gandum. Si bungsu pun mengambil sekarung gandum dan mendorong dengan gerobak. Tiba-tiba dari kejauhan masing-masing mereka melihat ada sosok bayangan semakin mendekat. Semakin lama mereka saling mengenali. Ketika mereka melihat karung gandum di gerobak masing-masing, tersadarlah mereka apa yang terjadi. Mereka baru mengerti kenapa karung gandum di dalam lumbung mereka tidak pernah berkurang. Akhirnya mereka saling berpelukan. Kemana ada kasih persaudaraan, di sana ada sukacita, ada urapan, ada berkat yang terus mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Segenap hidupku, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu.